Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Sulastri dengan nomor induk mahasiswa 2381070113. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Kajian IPA dengan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan 10 perbedaan antara hewan dan tumbuhan. 10 perbedaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu hewan dapat bergerak dan tumbuhan tidak dapat bergerak. Yang kedua yaitu tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri karena tumbuhan adalah produsen, dan hewan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri karena hewan sebagai konsumen. Yang ketiga, tumbuhan memiliki klorofil dan hewan tidak memiliki klorofil. Yang keempat, hewan mempunyai susunan tubuh dan sejumlah tipe organ yang tetap, sedangkan tumbuhan hidupnya menetap di suatu tempat dengan organ tubuh yang selalu berganti-ganti. Yang kelima yaitu mempunyai perbedaan pada reaksi rangsangan. Yang keenam mempunyai perbedaan susunan sel. Yang ketujuh perbedaan letak nukleus. Pada sel hewan letak nukleus ada di tengah, sedangkan tumbuhan letak nukleusnya ada di sisi sel, di tepi sel. Yang kedelapan, tumbuhan memiliki dinding sel dan hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kesembilan, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Yang kesepuluh yaitu tumbuhan termasuk ke dalam organisme autotrof, sedangkan hewan termasuk organisme heterotrof. Yang kedua yaitu apa perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna dan bagaimana cara perkembangbiakannya. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah jenis bunga yang hanya memiliki 1 organ reproduksi saja. Bunga tidak sempurna hanya memiliki putik atau benang sari saja, tidak seperti bunga sempurna yang memiliki keduanya. Proses perkembangbiakan bunga sempurna melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pembentukan bunga, di mana bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang mengandung organ-organ reproduksi jantan dan betina. Yang kedua, penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik di dalam bunga yang sama atau bunga yang lain. Yang ketiga adalah pembuahan, yaitu serbuk sari tumbuh melalui putik menuju ovarium bunga. Hasil dari pembuahan ini adalah pembentukan embrio yang akan berkembang menjadi biji. Yang keempat, pembentukan buah yaitu ovarium. Bunga akan berkembang menjadi buah dan di dalam buah terdapat biji. Yang kelima yaitu pematangan buah yang dapat melibatkan perubahan warna, rasa ataupun tekstur. Yang keenam, penyebaran biji, yaitu dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu melalui bantuan angin ataupun melalui bantuan hewan-hewan dan melalui air yang memungkinkan membuat biji jatuh dan tumbuh di tempat yang baru. Dan yang terakhir, setelah biji mencapai tempat yang sesuai dan kondisi lingkungan yang cocok, lalu biji akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Sedangkan bunga yang tidak sempurna hanya memiliki putik atau benang sari saja. Cara perkembangbiakannya yaitu hanya menjadi buah dan biji dengan bantuan penyerbukan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ketiga, yaitu mengapa penderita miop disarankan menggunakan lensa cekung dan penderita hipermetrop disarankan untuk menggunakan lensa cembung. Penderita miop disarankan menggunakan lensa cekung karena memutar jalur cahaya yang masuk ke mata sehingga mereka berkumpul di atas retina dan objek yang jauh dapat terlihat dengan jelas. Penderita miop itu disebut dengan rabun jauh. Sedangkan penderita hipermetrop atau yang disebut dengan rabun dekat disarankan menggunakan lensa cembung karena merubah arah cahaya dan membuat fokus cahaya pada titik yang tepat di atas retina.
Untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat, yaitu urutkan sistem-sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir dan fungsi dari organ-organ yang ada pada sistem pencernaan tersebut. Urutan sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut, yang kedua ovaring dan esofagus yang disebut tenggorokan dan kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat pankreas, hati dan empedu, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, dan yang ketujuh yang terakhir adalah anus. Sedangkan fungsinya yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua faring dan esofagus. Faring yang disebut tenggorokan dan esofagus yang disebut kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Dan yang keempat yaitu pankreas, hati dan empedu. Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak di usus halus. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Yang keenam yaitu usus besar. Usus besar berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk feses atau tinja. Yang terakhir yang ketujuh yaitu anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan sebelum dikeluarkan. Feses ini akan ditampung terlebih dahulu di ujung usus besar yang disebut rektum. Mungkin cukup sekian jawaban dari soal UTS kajian IPA yang dapat sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.